Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Pernah nggak kalian itu merasa ada bagian dari diri kita yang nggak bisa dijelaskan dengan menggunakan teori psikologi umum saja, dan mungkin ada sesuatu yang kalian rasa hilang saat kita membicarakan tentang kesehatan mental, tapi kita lupa untuk melibatkan sisi spiritual tersebut. Oke, di sini saya Cindy Sindiasari yang akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan reflektif tentang psikologi Islam, yang terkait sudut pandang mengenai potensi diri dan lain-lain. Oke, mungkin di sini ada 8 pertanyaan. Mari kita kupas satu persatu. Pertanyaan tentang psikologi Islam, yaitu pertanyaan pertama, yakni tentang sudut pandang, yaitu apa sih bedanya cara kita membedakan manusia sebagai makhluk biologis menurut psikologi umum dan psikologi Islam sebagai makhluk berjiwa di psikologi Islam nih. Karena di psikologi umum manusia itu sering dilihat dari fisik dan perilakunya seperti otak, hormon, kebiasaan, dan lain-lain. Tapi di psikologi Islam manusia itu bukan cuma badan, tapi juga mempunyai jiwa dan ruh. Jadi kalau ada masalah nggak cuma dibenerin pola pikirnya, tapi juga hatinya. Makanya kadang orang yang secara logika paham tetapi ngerasa kosong karena sisi jiwanya belum disentuh. Dan pertanyaan kedua yakni tentang mengenal potensi diri. Bagaimana konsep fitrah bisa membantu kita menemukan potensi terbaik yang mungkin tidak terbaca oleh teks kepribadian konvensional. Nah, di jawaban saya yang ke pertanyaan kedua ini yakni adalah fitrah itu seperti bakat alami dan kecenderungan baik yang ada di dalam diri kita, yang udah ada dari sejak lahir. Nah, kadang tes kepribadian ini nggak bisa nangkep semuanya karena cuma dilihat dari kegiatan kita sehari-hari dan kegiatan kita sekarang ini. Nah, dengan memahami fitrah, kita itu bisa lebih jujur ke diri sendiri. Apa sih yang bikin kita itu ngerasa hidup? Nah, biasanya sesuatu ini itu adalah petunjuk potensi diri kita. Dan yang ketiga ini yakni membahas tentang kesehatan mental secara utuh. Kenapa sih kesehatan mental itu bukan hanya cukup soal perilaku dan pikiran kognitif saja, tapi harus sampai ke tenangan hati. Kenapa? Mengapa? Nah, di sini saya akan menjawab persoalan. Menurut saya ya, kalau kita itu cuma fokus ke pikiran dan perilaku, itu kan cuma kayak beresin luarnya aja. Padahal tuh sumber capek kan sering dari dalam hati kita ya kan ya. Jadi seperti kayak kita gelisah, kosong, atau jenuh dari makna hidup. Jadi ketenangan hati itu penting karena di situ pusat rasa damai. Kalau hati tenang, pasti pikirannya juga bisa ikut lebih jernih. Seperti itu. Dan soal yang keempat ini membahas tentang sisi spiritual, yakni sejauh mana sih peran ibadah dan koneksi kita dengan Tuhan ini bisa menjadi obat yang ampuh di era zaman sekarang ini. Kira-kira sejauh mana? Nah, ibadah itu kan bukan cuma tentang kewajiban ya, tapi juga tempat istirahat jiwa kita, tempat kita minta, kita kalau capek, kalau nangis-nangis, kalau ada masalah, mungkin biasanya kan datanya ke Allah. Nah, di zaman yang sekarang ini serba cepat dan kebanyakan orang-orang itu gampang cemas. Nah, ketika di sini kita didekatkan dengan Tuhan, ada rasa dimana kita itu ditopang supaya kita itu nggak ngerasa sendiri. Yang mana kita itu berdoa ini, yang mana membuat ibadah kita itu menjadi
menjadi obat tersebut. Kalau kadang kita habis kena masalah, terus kita itu sholat malam lah, nangis lah, berdoa lah, kadang di situ kan ada rasa aman tersendiri, ada rasa sesuatu tersendiri gitu. Soal kelima yakni tentang warisan masa lalu. Jadi gini, apa sih terjadinya kalau semisal ya kita itu menggabungkan riset modern dengan rahasia ketenangan hati dari ilmuwan muslim seperti Al-Ghazali atau Al-Bakhili tersebut. Nah, dulu ilmuwan seperti Al-Ghazali ini sudah membahas tentang soal hati, emosi, dan jiwa jauh sebelum psikologi modern tersebut. Nah, jadi kalau digabungkan sama riset sekarang, jadinya itu lebih lengkap. Ada sisi ilmiah dan sisi spiritual. Jadi kita itu bukan cuma tahu kenapa sih kita cemas, tapi juga gimana cara kita menanganinya sampai ke dalam hati tersebut. Untuk soal nomor 6 ini tentang arti sebuah bahagia. Kenapa standar bahagia di mata dunia sekarang itu kali ini bikin kita capek? Dan gimana psikologi Islam ini menawarkan konsep tentang yang lebih abadi tersebut? Mengapa standar bahagia di dunia ini sering bikin capek ya? Karena enggak ada habisnya juga. Harus lebih sukses, lebih kaya, lebih ini, lebih itu. Nah, psikologi Islam ini mengajarkan kalau bahagia itu bukan soal punya segalanya, tapi soal hati yang cukup dan dekat sama Tuhan. Jadi lebih stabil, gak gampang naik turun. Kalau kalian bersyukur lah. Kalau bersyukur itu kalian mesti kayak apa-apa itu merasa cukup gitu loh guys. Gitu, jadi kalian kayak ngerasa cukup gitu, nggak ada naik turunnya gitu loh standar bahagia. Pertanyaan ketujuh ini yakni tentang bagaimana tantangan di zaman ini. Di tengah tantangan di zaman ini, ketika krisis etika di media sosial saat ini, gimana sih cara psikologi Islam ini membentuk karakter akhlak ini supaya kita tidak gampang ikut-ikutan, apa istilahnya FOMO gitu ya guys ya, supaya kita nggak gampang FOMO. Nah, di sini kalau menurut di media sosial kan orang-orang kan istilahnya FOMO ya, gampang ikut-ikutan ya, karena pengen ngerasa mereka itu diterima gitu loh. Nah, psikologi Islam ini mengajarkan kalau kita itu punya pegangan yaitu akhlak. Kalau kita tahu mana yang benar dan punya prinsip, kita tidak akan gampang ikut-ikutan, gak akan gampang ke bawah arus, gak akan gampang FOMO. Intinya kuat di dalam dulu baru aman di luar. Kalau semua kita ada pegangan prinsip, mesti kita nggak bakal FOMO gitu guys jadinya. Nah, yang ke-8 ini adalah soal tentang pesan untuk diri kita. Kalau kita belajar psikologi Islam ini, apakah kita cuma belajar teori atau sebenarnya kita juga lagi pengen belajar cara buat kita pulang ke diri kita sendiri, cara kita memeluk diri kita sendiri. Nah, jadi dari pertanyaan tadi, dari jawaban saya yakni adalah, mungkin dari jawaban saya yakni belajar psikologi Islam itu bukan cuma menambah ilmu, bukan hanya menambah ilmu saja ya teman-teman ya, tapi juga pelan-pelan bisa membuat mengenal ke diri kita, bisa belajar pulang ke jati diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Mungkin yang selama ini tertutup oleh tuntutan dunia, oleh tuntutan apapun itu, jadi kita itu bingung sehingga kita tuh lupa tidak memeluk diri kita sendiri. Nah, adanya psikologi Islam ini kita jadi tahu
apa yang diri kita butuhkan, apa yang jiwa kita butuhkan, seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, dari sekian banyaknya pertanyaan tadi, mana yang bikin kalian mikir, mana yang bikin kalian oh iya ya bener ya gini ya, jangan lupa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Bye bye, assalamualaikum.